Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Suwardi di channel saya Suwardi Lawyer. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan mata kuliah hukum perdata. Kali ini materinya adalah tentang benda dan hak kebendaan. Benda dan hukum benda. Istilah benda itu sendiri merupakan terjemahan dari kata zak dari bahasa Belanda, sehingga pengertian benda atau zak dalam perspektif hukum dinyatakan dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Jadi di sini ada dua macam benda itu kalau kita lihat bunyi dari pasal 499 ini. Yang pertama adalah dia berbentuk barang, kemudian dia berbentuk hak. Itu yang dinamakan benda atau zak dalam bahasa Belandanya, atau di dalam bahasa Indonesia itu dinamakan benda. Kemudian istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda juga, yaitu zakenrecht, dalam perspektif hukum perdata atau privatrecht, yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Nah, jadi hukum benda itu kalau dalam hukum perdata itu dinamakan hukum harta kekayaan mutlak. Jadi hukum benda ini juga sendiri berasal dari bahasa Belanda yang terjemahan dari kata zakenrecht. Dan di dalam kamus hukum disebutkan bahwa pengertian hukum benda yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Nah, ini yang dinamakan hukum benda. Jadi seluruh kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaannya itu sendiri. Jadi yang mengatur antara orang dengan hak kebendaannya itu sendiri. Orang di sini bisa manusia, bisa juga badan hukum, seperti telah kita pelajari di materi yang lalu terkait dengan subjek hukum. Nah, menurut Simanjuntak, hukum benda yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Kemudian Sudiman Kartihadiprojo, dia menyatakan bahwa hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Kemudian Panapeldron juga menyatakan bahwa hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Jadi dari beberapa pendapat ahli hukum ini intinya sama, ya. Jadi yang maksud dengan hukum benda itu atau hukum kebendaan itu yang mengatur tentang peraturan-peraturan hukum atau kaidah-kaidah tentang benda itu sendiri, kemudian hak-hak atas benda itu sendiri, ya. Nah, jadi dari uraian di atas, intinya dari hukum benda itu adalah hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seorang, atau subjek hukum dengan benda, objek dari hak milik yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Kemudian hak kebendaan itu memberikan kekuasaan langsung pada seorang dalam penguasaan dan kepemilikan sesuatu benda dimanapun bendanya itu berada. Di sini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengertian benda, pembedaan benda, dan hak-hak kebendaan itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum kebendaan. Nah, di dalam KUH Perdata ada beberapa pasal yang sudah tidak berlaku lagi atau yang masih berlaku lagi terkait dengan hukum kebendaan ini. Yang masih berlaku misalnya tentang benda bergerak, itu ada pasal 505, 509 sampai dengan 519. Kemudian penyerahan benda bergerak di pasal 612 sampai dengan pasal 613. Kemudian hukum waris pasal 830 sampai 1130. Kemudian privilege ini pasal 1131 sampai dengan 1149. Kemudian ada beberapa pasal lagi yang sudah tidak berlaku lagi, misalnya terkait dengan benda tak bergerak, hak-hak atas tanah ini sudah tidak berlaku lagi karena kita sudah ada undang-undang tentang agraria. Kemudian perolehan hak milik, hak dan kewajiban pemilik karangan, HGB, HGU, dan lain-lain
Ini juga sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya kita lihat macam-macam benda. Di dalam hukum perdata itu ada banyak macam benda. Ada benda tak bergerak, ada benda bergerak, ada benda yang dapat dipakai habis atau musnah, kemudian benda yang tidak dapat dipakai habis atau tetap ada, kemudian benda yang dapat dibagi, benda yang tidak dapat dibagi, benda yang diperdagangkan, kemudian benda yang tidak dapat diperdagangkan. Jadi itu macam-macam benda yang ada di dalam hukum, khususnya di hukum perdata. Nah, kita lihat uraiannya. Yang pertama yang terkait dengan benda tak bergerak. Ini diatur di pasal 506, 507, 508 KUH Perdata. Nah, benda tak bergerak ini juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama, benda yang menurut sifatnya tak bergerak, ya, seperti tanah. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah. Ya, ini jelas benda yang tidak bergerak atau benda tak bergerak yang karena menurut sifatnya tidak bergerak. Ya, contohnya tanah. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang, ya tanam-tanaman yang ada di atas tanah tersebut, pohon-pohonan. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah, ya misalnya bangunan pabrik, bangunan rumah, bangunan gedung dan sebagainya yang memang didirikan di atas tanah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, benda yang menurut tujuannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak. Ya, misalnya pada pabrik, pada satu perkebunan, pada rumah kediaman, barang-barang reruntuhan bangunan apabila dimaksudkan mendirikan bangunan. Ya, ini yang maksud dengan benda yang menurut tujuannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak atau bersatu dengan tanah. Yang ketiga, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak, ya, seperti hak-hak penagihan, ya, hak obstal, hak hipotik, hak tanggungan, kemudian kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik dan sebagainya. Yang B adalah benda bergerak. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindahkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini jelas sekali yang maksud dengan benda bergerak, ya, lawan dari benda tidak bergerak tadi. Kalau benda tidak bergerak tidak bisa dipindahkan. Nah, yang benda bergerak ini bisa dipindahkan. Ya, macam-macam benda bergerak banyak yang kita lihat sehari-hari, misalnya mobil, komputer, kulkas, dan sebagainya, banyak. Kemudian yang kedua, benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak, misalnya hak memetik hasil dan memakai, saham-saham dari perseroan dagang, hak kekayaan intelektual, hak penemuan, hak paten, dan hak merek. Ini termasuk dalam benda-benda bergerak yang memang ditetapkan oleh undang-undang dan pengaturannya jelas di dalam undang-undang. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau benda bergerak itu ada hak bezit seolah-olah miliknya sendiri. Ini diatur dalam pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian benda tak bergerak, ya, barang siapa menguasai benda tak bergerak tidak bisa dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu. Ya. Jadi yang menguasai itu belum tentu memiliki kalau di dalam benda bergerak. Kemudian kalau yang tadi benda tak bergerak, kalau benda bergerak itu ada pembebanan, harus digunakan lembaga jaminan atau gadai pen. Ya. Jadi benda bergerak ini kalau dia dijadikan sebagai jaminan, maka dia harus masuk ke dalam lembaga jaminan seperti pegadaian dan sebagainya. Kemudian kalau benda tak bergerak harus dilakukan dengan lembaga jaminan hipotek. Kemudian dalam hal penyerahan, kalau benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Ya, kalau kita membeli kendaraan ya nyata, mobilnya diserahkan langsung. Tapi kalau benda tak bergerak ini bisa harus dilakukan balik nama pada daftar umum. Kemudian dia tidak harus pada saat penyerahan tidak bisa diserahkan. Misalnya kita membeli tanah, yang diserahkan secara langsung itu biasanya surat-surat tanah, bukan tanahnya yang langsung diserahkan diberikan kepada orang itu. Kalau tanah ya hanya sekedar ditunjukkan bahwa tanahnya terletak di situ dan ini barang tanahnya. Nah, ini surat-suratnya yang diserahkan.
Nah, ini ada beberapa perbedaan dari benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga adalah benda yang musnah. Yang pertama tadi benda tak bergerak, kemudian ada benda bergerak. Ini yang ketiga adalah benda yang musnah. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Benda dalam pemakaian akan musnah pada kegunaan benda-benda itu justru pada kemusnahannya. Contohnya adalah makanan dan minuman, kayu bakar dan arang ya. Jadi ini benda yang musnah. Justru karena dengan musnahnya benda itu dia bisa bermanfaat. Ya contohnya makanan itu bisa dirasakan manfaatnya setelah kita makan. Kalau kita liatin aja, ya tidak akan bermanfaat benda itu. Ya. Kemudian kayu bakar, arang dan sebagainya itu juga sama. Ya. Jadi dia akan terasa manfaatnya atau terasa kegunaannya kalau dia sudah musnah. Yang keempat adalah benda yang tetap ada. Benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu musnah, tetapi memberikan manfaat bagi pemakainya, seperti alat-alat masak, kendaraan. Ya. Jadi alat-alat masak itu kita gunakan berulang-ulang, ya. Tapi dia bisa memberikan manfaatnya ketika kita gunakan. Kendaraan juga sama. Jadi dia tetap ada, walaupun kita sudah gunakan berkali-kali, berulang-ulang, benda-benda itu tetap ada, tetapi dia bisa memberikan manfaat kepada pemakainya. Nah, ini perbedaan benda musnah dan benda tetap ada. Itu dalam hukum perjanjian pinjam pakai yang diatur dalam pasal 1740 sampai dengan 1769 KUH Perdata dilakukan terhadap benda yang dapat musnah. Jadi yang dapat dipinjam pakai itu adalah benda yang dapat musnah. Kemudian di dalam hukum benda, hak menguntik hasil suatu benda yang diatur dalam pasal 756 817 KUH Perdata dilakukan benda terhadap benda musnah maupun tidak. Sedangkan hak memakai ini di pasal 818 sampai dengan 829 dilakukan terhadap benda yang tetap ada. Yang kelima adalah benda yang dapat diganti. Menurut pasal 1694 KUH Perdata, pengembalian barang oleh penerima titipan harus in natura, tidak boleh diganti dengan benda lain. Oleh karena itu perjanjian penitipan barang pada umumnya dilakukan terhadap benda yang tidak musnah. Jadi ada jenis benda yang tidak dapat diganti. Ya, misalnya kita minjam sesuatu kepada orang lain, ya kita harus mengembalikannya dalam bentuk yang sama, benda yang sama atau barang yang sama. Ya. Menurut pasal 1714 KUH Perdata, bila mana benda yang dititipkan adalah uang, maka uang yang harus dikembalikan harus dalam bentuk mata uang yang sama. Ya, kecuali uang lah misalnya. Kalau uang ya susah kita menitipkan uang 10.000 misalnya, kita minta kembalikan lagi waktu kita nagih, harus yang uang yang itu yang dia serahkan dulu, ya ini tidak mungkin karena uang itu kan beredar. Selanjutnya adalah benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang pertama, benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat dari benda itu sendiri. Ya. Jadi ada beberapa benda yang memang kalaupun dia dibagi, dia tidak mengakibatkan hilangnya hakikat dari benda itu sendiri. Misalnya kita ada beras 2 kilo, kita bagi ke teman kita 1 kilo, ya tetap wujudnya sama, tetap kita 1 kilo, dia 1 kilo, jadi hakikatnya tidak hilang, tetap dia berbentuk beras itu tadi. Kemudian benda yang tidak dapat dibagi, benda yang apabila wujudnya dibagi menjadi hilang hakikatnya dari benda itu sendiri. Ya, misalnya kendaraan lah contohnya. Kalau motor itu kita bagi dengan kawan, kita potong, sebelahnya punya kita dan sebelahnya punya dia, maka dia hakikatnya akan hilang benda itu. Tidak akan bisa digunakan lagi, maka ini termasuk dalam benda yang tidak dapat dibagi. Ya. Selanjutnya adalah benda yang diperdagangkan. Benda yang dapat diperdagangkan yaitu benda-benda yang dapat dijadikan objek atau pokok suatu perjanjian. Ya. Jadi ada banyaklah benda-benda yang bisa diperdagangkan, kemudian menjadi pokok-pokok suatu perjanjian, ya, misalnya perjanjian jual beli, kemudian perjanjian gadai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Ada juga benda yang tidak dapat diperdagangkan. Ini juga banyak, yaitu benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek pokok suatu perjanjian di lapangan harta kekayaan, biasanya benda-benda untuk kepentingan umum. Ya. Ini benda-benda yang untuk kepentingan umum, ini tidak bisa atau tidak dapat diperdagangkan. Misalnya masjid, stadion,
kemudian lapangan sepak bola, kantor Pemda, kantor DPRD misalnya, itu adalah untuk kepentingan umum dan memang tidak dapat dijadikan objek atau suatu perjanjian di lapangan harta kekayaan. Artinya tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa digadaikan, didagangkan. Selanjutnya kita melihat hak kebendaan. Ya, di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diatur dalam pasal 499 sampai dengan 1232 tentang benda, meletakkan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seorang dan badan hukum dengan benda. Hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan. Ya, jadi hubungan hukum antara orang dengan benda itu disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung pada seorang yang berhak menguasai suatu benda dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hubungan ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat mutlak. Ya, jadi kalau kita memiliki suatu barang, maka kita bisa mempunyai hak yang mutlak bagi kita untuk mempergunakan barang tersebut, sepanjang dia tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak melanggar ketertiban umum misalnya. Ya, jadi hak-hak bendaan yang bersifat mutlak. Ya. Nah, hak keperdataan ini dibagi lagi. Yang pertama adalah hak mutlak. Ini hak kepribadian, hak yang terletak dalam hukum keluarga, hak mutlak atas suatu benda atau hak kebendaan. Ini dinamakan hak mutlak. Kemudian ada hak relatif atau nisbi atau perseorangan. Hak nisbi adalah suatu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Hak tuntutan atau penagihan terhadap seorang, hak ini timbul dari perjanjian dan undang-undang. Ya, jadi ini sifatnya nisbi atau relatif. Ya. Jadi tidak mutlak. Kalau dia sudah selesai urusannya tidak bisa lagi ditagih. Jadi tidak menjadi mutlak lagi, tapi dia menjadi hak yang relatif. Nah, skema klasifikasi benda menurut tingkatannya. Jadi hak itu ada mutlak, ada relatif. Jadi hak mutlak itu ada hak asasi manusia, kemudian ada hak publik absolut. Kemudian ada sebagian hak privat, ya, hak pribadi manusia, hak-hak mengenal harta kekayaan, hak kekeluargaan. Kemudian relatif itu ada hak publik relatif, kemudian ada hak keluarga relatif, kemudian ada hak kekayaan relatif. Pembagian hak kebendaan itu dibagi dua. Yang pertama hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Yang pertama hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri. Contohnya adalah hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah. Kemudian yang kedua hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil. Ya. Jadi yang pertama tadi hak bendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri. Ya, kalau kita memiliki suatu benda, maka kita memperoleh kenikmatan dari kepemilikan benda itu. Misalnya bisa kita gunakan untuk kegiatan apa saja, kemudian bisa kita gunakan untuk kepentingan apa saja yang mau kita jual, mau kita gadaikan, mau kita gunakan untuk pergi kemana, misalnya kalau dia kendaraan, ya, kalau dia rumah mau kita pergunakan untuk dihuni kapan saja dan di mana saja misalnya. Ya. Kemudian hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain seperti HGU, HGB, hak sewa, hak memungut hasil. Ya, jadi kalau hak benda milik orang lain ini yang bisa menimbulkan kenikmatan pada kita ya karena kita menyewa misalnya. Kemudian hak memungut hasil misalnya. Kemudian hak guna bangunan dan sebagainya. Kita hanya menikmati dari benda itu saja, tapi tidak bisa memiliki. Jadi kebalikan dari hak kebendaan atas bendanya sendiri tadi. Kemudian yang kedua adalah hak kebendaan yang memberikan jaminan. Ya. Hak yang memberi kepada yang berhak, kreditor, hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, misalnya hak tanggungan atas tanah, hak fidusia, hak gadai, dan hak hipotek. Ya. Cara memperoleh hak kebendaan, jadi cara-cara kita memperoleh suatu benda atau barang itu yang pertama adalah karena pengakuan. Pengakuan itu adalah benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian ditemukan dan diakui oleh orang yang menemukannya sebagai miliknya. Orang yang mengakui tersebut memperoleh hak milik atas benda itu, contohnya menangkap ikan di laut,
berburu di hutan bebas, memperoleh batu cincin di tempat penggalian bebas, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hak pengakuan, ya. Jadi benda yang tidak ada pemiliknya kemudian ditemukan dan diakui oleh orang-orang yang menemukannya sebagai miliknya. Jadi orang yang mengakui tersebut memperoleh hak milik atas benda itu, ya. Ya, contohnya menangkap ikan di laut, ya. Ini beda dengan menangkap ikan di kolam. Kalau menangkap ikan di kolam orang lain itu ada pemiliknya, jadi tidak bisa kita mengakui itu benda kita, ya. Yang B adalah penemuan benda milik orang yang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan atau hilang karena banjir kemudian ditemukan orang lain sedangkan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya, ya. Jadi kalau kita menemukan barang yang memang kita tidak tahu itu pemiliknya siapa, ya, sudah kita cari pemiliknya kemudian sudah kita umumkan misalnya, ternyata tidak juga ada yang tahu, ya maka itu bisa menjadi hak kebendaan kita, itu hasil dari penemuan, ya. Selanjutnya adalah cara memperoleh hak kebendaan yang ketiga adalah penyerahan, ya. Hak kebendaan diperoleh karena penyerahan berdasarkan pada alas hak tertentu, misalnya jual beli, hibah, dan pewarisan. Karena ada penyerahan hak, kebendaan juga berpindah pada penerima, ya. Jadi penyerahan ini ya karena ada alasan tadi, karena jual beli, ya maka kalau kita sudah bayar barang itu akan diserahkan kepada kita. Kemudian hibah juga sama, ada yang menghibahkan tanah, ada yang menghibahkan rumah kepada kita, maka dia diserahkan kepada kita. Warisan juga sama, dari orang tua kita memperoleh warisan, penyerahan warisan, ya. Maka itu cara memperoleh hak kebendaan yang ketiga, yaitu dengan penyerahan. Selanjutnya adalah karena daluarsa. Hak kebendaan diperoleh karena lampau waktu atau daluarsa. Daluarsa benda bergerak misalnya karena penemuan di jalan. Hak milik diperoleh setelah lampau waktu 3 tahun sejak dia menguasai benda bergerak itu. Ini pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata, ya. Jadi kalau benda yang bergerak kita temukan, kemudian sudah kita tunggu 3 tahun tidak ada yang mengetahuinya, maka itu bisa menjadi hak milik kita. Nah, sedangkan kalau benda tidak bergerak, itu adalah 20 tahun dalam hal ada alas hak atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak, ya. Jadi kalau kita menemukan barang, ya, setelah 20 tahun kemudian ada alas haknya, ya kita cari siapa yang pemiliknya, ternyata tidak ada, atau 30 tahun itu tidak ada alas haknya, misalnya kita menemukan tanah kemudian ada suratnya, sudah diumumkan siapa pemiliknya tapi tidak ada yang mengakui, kemudian kita tunggu 20 tahun, ya sampai dengan 20 tahun tidak ada yang mengakui tanah itu, ya sudah kita garap, maka itu kan menjadi hak milik kita. Tetapi kalau dia tidak ada alas hak, itu bisa tunggu sampai 30 tahun. Ini diatur dalam pasal 1996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cara memperoleh selanjutnya hak kebendaan itu adalah dengan pewarisan. Hak kebendaan diperoleh karena pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ini jelas aturannya. Jadi kalau benda diperoleh dengan warisan, ya kita menggunakan sistem hukum apa? Hukum adat, hukum perdata, hukum Islam, ya pokoknya kita bisa memperoleh hak atas kebendaan itu. Kemudian karena penciptaan, orang yang menciptakan benda baru mempunyai hak milik atas benda ciptaannya. Ya, kalau kita punya keahlian tertentu, ya membuat barang yang berguna, ya hasil ciptaan itu menjadi milik kita. Ya. Kecuali kalau kita memang bekerja di suatu tempat, ya kerja di perusahaan pembuatan sepatu misalnya, ya itu bukan menjadi hak milik kita, tapi hak milik perusahaan, walaupun yang membuat sepatu itu kita. Ya. Tapi kalau ini yang bersifat benda-benda pribadi, ya, atau benda-benda yang memang kita buat sendiri, ya, tanpa ada campur tangan orang lain atau tanpa kita disuruh oleh orang lain, ya. Misalnya kita ahli dalam membuat gagang cangkol, ya kita buat gagang cangkol itu dari kayu, misalnya kayu itu kita peroleh dari beli, ya maka hasil gagang cangkol itu adalah milik kita, ya. Jadi hasil penciptaan itu tadi, ya. Kemudian ikutan atau turunan. Orang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting, kemudian sapi melahirkan anak, pemilik sapi memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir itu dinamakan karena turunan, ya. Jadi kalau kita membeli binatang ternak yang sedang hamil, maka itu kita secara otomatis akan memperoleh hak
milik atas anak sapi yang baru lahir itu, yaitu hak turunan namanya. Kemudian membeli tanah ada tumbuhan di atasnya, maka orang yang membeli tanah tersebut berhak atas tanaman itu karena ikutan. Ya. Jadi kalau dia binatang ternak tadi karena turunan, ya karena dia dilahirkan oleh induknya yang kita beli, maka secara otomatis anaknya menjadi milik kita, dan itu karena hasil dari hak kebendaan atas turunan. Kemudian kalau kita beli tanah, kemudian di atasnya ada pohon-pohonan, ada tanam-tanaman yang bermanfaat, ada buah-buahan misalnya, maka itu disebut dengan karena ikutan. Ya. Kita lihat azas-azas hak kebendaan. Hak atas kebendaan itu ada azas-azasnya. Yang pertama, hukum pemaksa. Orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang-undang atau tidak boleh disimpangi. Ya. Jadi kalau memang sudah ada aturan-aturan yang dalam undang-undang, maka kita tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang lain di luar aturan kebendaan itu, atau di luar aturan undang-undang itu. Azas kedua adalah dapat dipindah tangankan. Semua hak atas kebendaan dapat dipindah tangankan. Ya, semua hak kita yang kita peroleh, hak kebendaan itu bisa dipindah tangankan. Ya. Bisa dijual belikan, digadaikan, disewakan atau ditukarkan, itu hak kita. Kemudian ada azas individualitas. Jadi objek kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual. Ya. Yang keempat, azas totalitas. Hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi hak kebendaan itu satu kesatuan dengan bendanya. Ya. Yang kelima, azas tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk dalam suatu hak kebendaan yang ada padanya. Ya. Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan. Jadi kalau dia ingin dipindah tangankan, ya secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau kita menjual barang, maka secara otomatis hak kebendaan itu pindah pada orang yang membelinya. Yang keenam adalah azas prioritas. Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan atas hak milik gendong meskipun luasnya berbeda-beda. Ya. Yang ketujuh, azas pencampuran. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap. Ya. Di azas pencampuran ini, apabila ada hak yang membebani dan yang dibebani terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap. Ya. Ini tadi ada diatur di dalam pasal 706, 718, 724, 736, 807 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Selanjutnya adalah azas publisitas. Ya, hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan, didaftarkan dalam register umum. Ya, jadi kalau kita memiliki benda atau membeli suatu benda, itu bisa diumumkan apakah benda ini memang milik kita atau bukan, atau milik orang yang akan tempat kita membeli itu tadi. Maka kalau kita membeli tanah biasanya, atau kita membuat surat tanah, biasanya 1 bulan itu diumumkan dulu oleh pihak pertanahan. Siapa tahu ada yang memiliki tanah itu atau memiliki surat-surat tanah itu. Ya, ini memberikan kesempatan pada pemilik yang sah untuk mengajukan keberatan. Nah, ini disebut dengan azas publisitas. Selanjutnya adalah hapusnya kebendaan, hapusnya hak kebendaan. Ya. Suatu benda itu bisa hapus kepemilikannya atau hak miliknya dari kita apabila yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Misalnya hak pakai sebuah rumah lenyap karena kebakaran. Ini juga akan menjadi hapus kepemilikan kita terhadap rumah itu. Ya. Yang kedua, dipindah tangankan. Hak mendiami sebuah rumah menjadi hapus karena dijual pada orang lain. Ya, ini jelas. Ya. Kalau kita menjual pada orang lain, maka itu secara otomatis hak juga dipindah tangankan. Jadi benda itu akan menjadi hapus, bukan milik kita lagi. Selanjutnya adalah pelepasan hak. Sengaja melepaskan haknya itu, yaitu televisi yang rusak dibuang. Ya, benda-benda yang tidak berguna lagi ya kita buang, maka itu disebut dengan pelepasan hak. Ya. Maka benda itu akan menjadi hapus hak kebendaannya. Yang keempat, karena daluarsa, benda tidak bergerak 20-30 tahun masa daluarsanya. Misalnya tanah pekarangan tidak mungkin lagi dikuasai karena peperangan dan lain-lain. Ya. Itu masuk dalam daluarsa.
Yang kelima adalah karena pencabutan hak. Hak dapat dicabut karena berdasarkan pada undang-undang melakukan untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian yang layak atau patut. Ini biasanya tanah misalnya yang dilewati oleh jalan umum misalnya, maka kita memperoleh ganti rugi. Nah, karena tanah itu sudah diganti rugi, maka hak kita akan dicabut oleh pemerintah karena memang berdasarkan undang-undang. Ya, jadi hilangnya hak bendaan itu karena pencabutan. Yang kelima. Ya, itu dia materi tentang hak kebendaan atau hukum kebendaan yang ada di dalam hukum perdata. Ya, ya, benda dan hak kebendaan. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan dengan menuliskan pada komentar atau pada kolom komentar di laman YouTube yang saya miliki ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.